Assalamualaikum teman-teman. Hai, apa kabar? Kalian pasti harus baik dong, iya kan? Nah, sebelum memulai inti dari video, ada baiknya saya perkenalkan diri dulu ya. Baik, perkenalkan, nama saya Juliana, NIM 19.1102052, Prodi Manajemen Pendidikan Islam 1 semester 6. Nah, mata kuliah di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliahnya itu apa ya? Microlabing. Nah, yang dimana kita masuk ke pembahasan tentang manajemen konflik. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi ya gimana apa sih manajemen konflik itu. Nah, sebelumnya kita pasti sering dengar kan konflik-konflik yang ada, yang dimulai dari konflik antar suku, antar keluarga, antar golongan, terus bahkan adanya konflik batin. Wah, itu kayak patah hati gitu, itu konflik batin banget ya, sepertinya seperti itu. Terus tapi kita nggak tahu apa sih yang definisi konflik. Nah, menurut yang saya ketahui, konflik itu adalah hubungan atau interaksi antar dua orang atau lebih yang dimana di dalamnya itu terdapat masalah atau ketidaksesuaian yang mana akan terjadinya konflik. Jadi kesalahpahaman itu sebuah konflik banget ya teman-teman. Nah, contohnya konfliknya itu kayak dalam organisasi yang ada dalam organisasi itu, misalnya nih ada yang ingin internalnya dulu dengan melaksanakan marketing atau branding, dan ada juga yang mau branding sambil marketing di luar internal. Jadi seperti itu, intinya timbang balik aja sih. Kalau konflik itu kan kesalahpahaman atau ketidaksesuaian pendapat satu sama lain, maka terjadinya konflik seperti itu. Nah, terus ada juga nih yang menyebabkan konflik itu kurangnya sumber daya dalam suatu kepanitiaan. Contohnya kita akan melaksanakan sebuah acara. Nah, tetapi sumber SDM-nya itu terbatas, sedangkan dalam sebuah acara ini kita menginginkan atau membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak, karena takutnya tuh ada simpang siur atau saling perebutan nih. Aku mau segini nih anggotanya, aku mau segini, karena kan aku divisi ini, aku divisi ini, jadi aku membutuhkan lebih banyak. Dan karena itu terjadinya konflik, yaitu karena terbatasnya SDM, padahal dalam suatu kepanitiaan itu membutuhkan SDM itu yang lebih banyak. Baik, di sini saya akan membagi 3 konflik, yaitu konflik kecil, konflik sedang, dan konflik yang besar. Nah, contoh konflik yang kecil ini, yaitu misalnya kita ambil divisi humas deh. Nah, divisi humas ini salah satu anggotanya tidak menyukai koordinatornya atau tidak suka dengan koordinatornya, maka cara menyelesaikannya adalah dengan koordinatornya ini jarang muncul gitu, atau jarang sekali hadir ketika divisi humas ini lagi rapat atau lagi berdiskusi kecil gitu kan. Nah, maka salah satu anggotanya itu mendatangi koordinatornya, saling atau mendiskusikan, bermusyawarah berdua, mereka berdua menyelesaikannya dengan dua pihak itu saja tanpa ada timpal balik atau orang lain. Nah, maka terselesaikannya konflik yang ringan karena ini hanya konflik kecil. Nah, yang kedua itu konflik sedang. Nah, konflik sedang ini kita ambil contoh seluruh anggota divisi humas itu tidak suka dengan koordinatornya. Saat ini konflik masih sedang, oke. Bagaimana penyelesaiannya? Yaitu tidak cukup di situ saja. Kita butuh smoothing, atau yang bisa dibilang yaitu menekankan kepentingan bersama dan tujuan bersama, ya kan? Dengan koordinatornya menjadi akomodatif atau menengahi para anggotanya. Jadi bermusyawarah lagi lah. Bermusyawarah itu penting dalam apapun. Bermusyawarah itu bisa meringankan. Lanjut ke konflik yang besar. Nah,
ketika satu organisasi atau kepanitiaannya jenuh dan masa bodoh dengan tugas kepanitiaannya nih tuh, nah lagi terus di saat adanya rapat hanya 50% dari panitianya yang datang, dan saat acaranya terlaksana hanya 30% peserta yang sudah mereka susun yang datang. Nah, itu bisa terjadi saat itulah seluruh anggota mulai dari ketua, pemimpin itu harus melaksanakan strategi yang mana di situ konglomerasi atau menggabungkan beberapa strategi untuk mengatasi konflik dengan cara kolaborasi. Ya, bekerja samanya itu lebih diperketat lagi. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih. Itu kan tadi mengenai beberapa konflik tuh, dari konflik kecil, konflik sedang, konflik besar, ya kan? Nah, kita lanjut. Bukan hanya konflik, beberapa konflik itu memiliki adanya dampak. Nah, yang pertama, konflik itu pasti mempunyai dampak kan. Kalau nggak ada, mungkin bukan dibilang konflik atau masalah kecil doang sih itu. Nah, konflik ini tuh ada konflik yang dibagi seperti suatu yang kekuatannya positif dan ada juga yang kekuatannya negatif. Nah, kalau yang kekuatannya positif, kita ambil perubahan positifnya itu organisasi dengan mengarahnya pelaksanaan tugasnya itu lebih baik, terus menghasilkan inovasi dan perubahan, terus terciptanya performa kerja yang sangat meningkat. Jadi kayak pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan itu sangat banyak. Terus kalau yang suatu kekuatan yang dampaknya negatif itu adanya ketercanggungan. Jadi anggota ini dengan anggota satunya lagi itu canggung. Terus miskomunikasi, kayak komunikasinya mereka itu kurang. Jadi acaranya itu jadi membingungkan para peserta mungkin yang akan datang. Ini ada gimana sih gitu konfirmasinya. Contohnya miskomunikasi, peserta disuruh datang jam 8, padahal di surat undangan peserta disuruh datangnya itu pada setengah 10. Nah, jadi itu adanya miskomunikasi antar kepanitiaan. Terus perubahannya itu perhatian mereka tuh beralih dari tujuannya. Jadi kayak jenuh banget, terus mereka masa bodoh, terus tiba-tiba hilang. Jadi kan terjadinya konflik. Maka dalam itu kita membutuhkan yang namanya strategi dan pendekatan. Nah, pendekatannya itu dengan smoothing, menekankan kepentingan bersama dan tujuan bersama, lalu menggunakan strateginya itu apa? Konglomerasi, menggabungkan beberapa strategi untuk mengatasi konflik, lalu kita bekerja sama atau kolaborasi, yaitu dengan cara menekankan kerjasama atau bekerja keras gitu lah. Jadi bukan hanya satu orang yang bekerja, tapi kita semua kerjasama. Namanya juga kan dalam suatu organisasi kita tidak menampilkan kemampuan kita, tapi kita menampilkan gimana sih cara kita bekerja sama dalam satu organisasi. Mungkin sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.